Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Laduni. Peran dan kontribusi Nahdlatul Ulama atau NU yang dikomandoi Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam menggerakkan ulama, santri, dan masyarakat Indonesia untuk bangkit menghimpun kekuatan melawan kolonialisme, merupakan bukti sejarah bahwa peran Nahdlatul Ulama dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia sangat besar. Nahdlatul Ulama atau NU sejak berdirinya merupakan wadah perjuangan ulama untuk menentang segala bentuk penjajahan dengan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari penjajah Belanda, Jepang, maupun sekutu. Peran NU yang begitu besar dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dapat dilihat dari latar belakang lahirnya organisasi ini. 3 alasan besar yang melatar belakangi lahirnya Nahdlatul Ulama pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi, oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama ulama-ulama lainnya seperti Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syansuri, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin dan lain-lain. Pertama, motif agama. Kedua, motif mempertahankan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ketiga, motif nasionalisme. Motif nasionalisme ini timbul karena NU lahir dengan niatan kuat untuk menyatukan para ulama dan tokoh-tokoh agama dalam melawan kolonialisme. Semangat nasionalisme itu terlihat dari nama Nahdlatul Ulama itu sendiri yang artinya kebangkitan para ulama. Hal ini membuktikan bahwa ulama-ulama NU sangatlah nasionalis. Sebelum Indonesia merdeka, para pemuda di berbagai daerah mendirikan organisasi bersifat kedaerahan, seperti Yong Cilebes, Yong Betawi, Yong Jawa, Yong Ambon, Yong Sumatera, dan sebagainya. Sedangkan ulama-ulama NU mendirikan organisasi pemuda yang bersifat nasionalis seperti Syubbanul Wadhon atau Pemuda Tanah Air, yang salah satu tokohnya adalah Kiai Haji Muhammad Yusuf Hasyim. Dari rahim Nahdlatul Ulama lahir juga laskar-laskar perjuangan fisik di kalangan pemuda, seperti Laskar Hizbullah atau Tentara Allah dengan panglimanya Kiai Haji Zainul Arifin, seorang ulama muda kelahiran Baru Sumatera Utara tahun 1909 Masehi. Dan dari kalangan tua ada Laskar Sabilillah atau Jalan Menuju Allah yang dikomandoi Kiai Haji Maskur, seorang ulama kelahiran Malang, Jawa Timur tahun 1902 Masehi. Laskar-laskar perjuangan ini memiliki sumbangsih besar untuk mengawal kemerdekaan Republik Indonesia. Pemikiran dan jiwa nasionalisme yang dimiliki oleh ulama NU, khususnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau dapatkan kala menimba ilmu di Mekah. Saat di Mekah, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari berguru kepada Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi. Dari kedua ulama besar dunia ini, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari selain mendapatkan ilmu agama juga mendapatkan gagasan atau pemikiran nasionalisme. Selain itu, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga aktif mengamati perkembangan politik seputar Arab dan Afrika seperti anti-kolonialisme, dan sering berdiskusi dengan tokoh-tokoh Muslim dari berbagai penjuru dunia untuk melawan penjajahan. Hal itu tercatat dalam buku yang ditulis Zuhairi Misrawi berjudul Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan, bahwasannya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah berdiskusi dengan Pangeran Abdul Karim Al-Khattabi dari Maroko, Sultan Pasha Al-Atrasi dari Suriah, Muhammad Amin Al-Husaini dari Palestina, Syaukat Ali dari India, dan Muhammad Ali Jinnah dari Pakistan. Dalam bukunya Latiful Huluk yang berjudul Fajar Kebangunan Ulama, biografi Kiai Hasyim Asy'ari, bahwasannya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah mengumpulkan kawan-kawannya, lalu berdoa di depan multazam dan berikrar akan menegakkan panji-panji keislaman dan melawan berbagai bentuk penjajahan.
Pemikiran dan semangat jiwa nasionalisme ini berhasil ditanamkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada para ulama, santri, masyarakat, dan pemuda Indonesia. Pemikiran dan pengabdian Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak diragukan lagi dalam hal berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga hal ini menjadi perhatian serius penjajah pada saat itu untuk merangkulnya dengan memberikan bintang kehormatan dari Ratu Belanda. Namun dengan tegas Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menolak, sembari menasihati para santrinya agar tidak mudah tergiur dengan godaan penjajah. Sikap tegas tersebut dilakukan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menunjukkan kedaulatan dan kemerdekaan setiap warga dari belenggu penjajah. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tercatat juga menolak tunduk kepada penjajahan Jepang. Peristiwa itu terjadi tatkala penjajah Jepang membuat peraturan di mana setiap jam 7 pagi, masyarakat Indonesia dipaksa untuk melakukan seikrei, atau ritual penghormatan terhadap Kaisar Jepang Hirohito dan ketaatan kepada Dewa Matahari atau Amaterasu Omikami. Namun dengan tegas Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menolak ritual seikrei itu, karena yang berhak disembah dan diagungkan hanyalah Allah, bukan manusia ataupun matahari. Sikap penolakan melakukan ritual seikrei ini juga dilakukan oleh para ulama Indonesia lainnya. Alhasil banyak ulama termasuk Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditangkap dan ditahan oleh penjajah Jepang. Saat penahanan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari terjadi, membuat kericuhan di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, dan memantik perlawanan dari putra-putra beliau, di antaranya Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Karim Hasyim, Kiai Haji Yusuf Hasyim, serta deretan para santri seperti Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan lain-lain. Selang beberapa bulan kemudian, Kiai Haji Wahid Hasyim bersama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah berjuang keras untuk membebaskan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Cara yang ditempuh oleh keduanya adalah jalur diplomasi dengan penjajah Jepang. Diplomasi ini berhasil dilakukan dan akhirnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dibebaskan oleh penjajah Jepang. Setelah dibebaskannya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, semangat perlawanan melawan penjajah Jepang semakin kuat. Perlawanan demi perlawanan terus dilakukan oleh para ulama NU di berbagai daerah dan organisasi-organisasi nasional lainnya, seperti organisasi Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia, juga organisasi Sarekat Islam dengan tokoh sentralnya Haji Umar Said Cokroaminoto. Hal ini membuat penjajah Jepang sangat kewalahan saat menghadapi perlawanan demi perlawanan dari para ulama dan masyarakat tersebut, sehingga memaksa Jepang untuk melakukan sebuah pendekatan kepada para ulama dan tokoh nasional yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan oleh penjajah Jepang adalah dengan membuat sebuah badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, atau BPUPKI. Ada beberapa tokoh Nahdlatul Ulama atau NU yang menjadi anggota BPUPKI, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Abdul Halim dan Kiai Haji Maskur. NU melalui para tokohnya, telah memberi sumbangan yang besar terhadap perumusan Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945 Masehi, BPUPKI resmi dibubarkan dan dibentuklah badan lain yaitu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tokoh Nahdlatul Ulama yang menjadi anggota PPKI adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Keterlibatan Kiai Haji Wahid Hasyim di PPKI mempunyai arti penting dalam perumusan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia. Setelah merdeka, Kiai Haji Wahid Hasyim dipercaya menjabat sebagai Menteri Agama pertama pada era Presiden Soekarno. Setelah Jepang kalah melawan sekutu pada pertempuran Perang Dunia Kedua,
Saat itulah terjadi peristiwa-peristiwa bersejarah di Indonesia yang mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 Masehi. Akan tetapi perjuangan masih belum berhenti, karena pasukan Belanda dan sekutu kembali ke Indonesia untuk melakukan penjajahan kembali pasca kekalahan Jepang oleh sekutu. Hal ini membuat marah seluruh masyarakat Indonesia, sehingga membuat para ulama NU kembali turut menggerakkan semangat perlawanan melawan penjajahan. Pada tanggal 17 September 1945 Masehi, Presiden Soekarno menanyakan fatwa hukum untuk membela tanah air dari ancaman penjajah kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan jaringan pesantrennya yang tersebar hampir di seluruh Indonesia, dianggap oleh Bung Karno memiliki prinsip dan pendirian yang cocok dalam menempatkan agama dan semangat kebangsaan. Atas pertanyaan Bung Karno mengenai hukum membela tanah air, dengan tegas Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjawab hukumnya fardu ain atau wajib dalam membela tanah air. Tidak lama setelah kejadian itu, jargon hubbul wathon minal iman yang artinya cinta tanah air adalah sebagian dari iman, terkenal hingga sekarang. Lalu terjadilah peristiwa yang bersejarah, yakni pada tanggal 22 Oktober 1945 Masehi, kala itu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menjabat sebagai Rois Akbar PBNU menetapkan sebuah fatwa untuk melawan kolonial Belanda dan sekutu yang dikenal sebagai Resolusi Jihad. Resolusi Jihad ini disambut oleh para ulama, santri, dan masyarakat pada umumnya. Fatwa inilah yang menjadi pemicu yang menggerakkan semangat bertempur melawan penjajah. Fatwa resolusi jihad tersebut terbukti sangat efektif dalam menumbuhkan semangat perlawanan terhadap penjajah di Indonesia. Tidak lama setelah fatwa resolusi jihad dikumandangkan, wakil-wakil cabang NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya untuk menyatakan perjuangan kemerdekaan sebagai jihad melawan penjajah, sehingga terjadilah perlawanan demi perlawanan di berbagai daerah. Salah satu pertempuran paling bersejarah adalah pertempuran melawan pasukan sekutu di Surabaya. Pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan ini dikenal sebagai pertempuran terbesar sepanjang sejarah perang di Nusantara. Banyak ulama NU terlibat seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Amin Sepuh, Kiai Haji Bisri Mustafa, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, Kiai Haji Abbas Jamil Buntet, Kiai Haji Ahyad Halimi dan ulama lainnya ikut serta dalam pertempuran bersejarah 10 November 1945 di Surabaya ini. Berikut masing-masing peran ulama NU saat pertempuran 10 November di Surabaya terjadi. Peran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Sebelum pertempuran 10 November meletus, tokoh terkenal dari pertempuran Surabaya, yakni Bung Tomo, datang mengunjungi Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Bung Tomo meminta izin untuk membacakan pidato yang terinspirasi dari fatwa resolusi jihad. Pidato Bung Tomo tersebar luas melalui radio, kemudian turut membakar semangat para pejuang Indonesia. Dengan demikian, semangat arek-arek Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945 tidak dapat dipisahkan dari resolusi jihad yang dicetuskan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Selama pertempuran 10 November terjadi, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari selain mencetuskan fatwa resolusi jihad, beliau juga terlibat aktif sebagai penasihat, sekaligus jenderal dalam gerakan laskar-laskar perjuangan seperti Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah, dan Gerakan Mujahidin. Dikisahkan dari Kiai Haji Abdul Mun'im DZ yang bersumber dari Kiai Haji Syukri Ponorogo, santri Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan pejuang Laskar Hizbullah Ponorogo bahwasannya,
Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari selalu memimpin langsung di setiap pertempuran. Pernah ada kejadian di Surabaya, Mbah Hasyim yang sedang di atas mobil jeep diberondong pasukan Belanda. Mbah Hasyim membentangkan sarungnya. Tiba-tiba, sarung itu berubah jadi tameng layaknya perisai baja yang anti peluru, kata Kiai Haji Syukri. Kehadiran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di medan pertempuran lantas membuat api semangat perjuangan yang besar dari para ulama, santri, dan masyarakat dalam pertempuran besar 10 November 1945 di Surabaya. Peran Kiai Haji Wahab Hasbullah dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Kiai Haji Wahab Hasbullah merupakan murid dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, memiliki andil yang sangat besar dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Beliau dikenal sebagai inspirator dan penggerak kaum pemuda kala itu. Beliau juga dikenal aktif bertemu dan berdiskusi dengan para ulama maupun tokoh nasional, sehingga memiliki jaringan luas dengan para ulama dan tokoh nasional yang berpengaruh bagi Indonesia. Dalam kiprahnya, Kiai Haji Wahab Hasbullah adalah seorang panglima Laskar Hizbullah dan Gerakan Pemuda Ansor, serta mendirikan kelompok diskusi bernama Tashwirul Afkar untuk santri-santrinya. Kiai Haji Wahab Hasbullah juga pengarang syair Syubbanul Wadhon, sebuah syair yang melambangkan nasionalisme. Ketika fatwa resolusi jihad dicetuskan Rois Akbar PBNU Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dalam pertemuan ulama dan wakil-wakil cabang NU se-Jawa dan Madura di kantor PB Ansor Nahdlatul Ulama atau ANO Surabaya pada 22 Oktober 1945. Kiai Haji Wahab Hasbullah yang waktu itu menjadi Khatib Am PBNU bertugas mengawal implementasi dan pelaksanaan di lapangan. Kala pertempuran 10 November 1945 di Surabaya meletus, bersama para ulama lainnya, Kiai Haji Wahab Hasbullah terlibat aktif selama pertempuran berlangsung. Kiai Haji Wahab Hasbullah yang memiliki pengaruh kuat kepada santri muda saat itu, dengan gagah berani mengomandoi para santri muda yang tergabung dalam Laskar Hizbullah pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Peran Kiai Haji Amin Sepuh dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Kiai Haji Amin Sepuh merupakan murid dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, juga memiliki andil yang besar dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Pada saat mendengar pasukan sekutu akan mendarat di Surabaya, Kiai Haji Amin Sepuh menggelar rapat dengan kiai-kiai lain di kawasan Cirebon. Pertemuan ini diselenggarakan di kawasan Mijahan Plumbon Cirebon. Di antara kiai-kiai yang hadir, yakni Kiai Haji Abbas Jamil Buntet, Kiai Haji Ansyori Pleret, Kiai Haji Fathoni, dan beberapa ulama lain. Kiai Haji Amin Sepuh menjadi barisan ulama yang mendukung perlawanan kaum santri dan pemuda pada 10 November 1945 di Surabaya. Kiai Haji Amin Sepuh berangkat ke Surabaya bersama Kiai Haji Abbas Jamil Buntet Cirebon, Kiai Haji Bisri Mustofa Rembang, dan beberapa kiai lainnya, untuk membantu para ulama, santri, dan arek-arek Surabaya dalam pertempuran 10 November 1945. Kiai Haji Amin Sepuh bersama para ulama dan santri melakukan perjalanan darat dengan kereta api menuju Leteh Rembang, Jawa Tengah. Bersama rombongan, Kiai Haji Amin Sepuh bertemu dengan Kiai Haji Bisri Mustofa untuk menyusun strategi menuju Surabaya. Kiai Haji Amin Sepuh merupakan salah satu kiai yang ditunggu oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sebelum menetapkan tanggal pasti penyerbuan santri untuk mengobarkan perang terhadap pasukan sekutu di Surabaya. Dikisahkan dari Kiai Haji Aceng Abdul Mujib pengasuh pesantren Fauzan Garut, pada saat itu, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari belum mengizinkan kepada para santri melakukan pertempuran.
Mengapa tidak diizinkan? Karena pada waktu itu, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menunggu kekasih Allah yang datang dari Cirebon untuk menjaga langit Surabaya, yakni Kiai Haji Amin Sepuh dan Kiai Haji Abbas Jamil Buntet. Peran Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin merupakan murid dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo, juga memiliki andil yang sangat besar dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Kala di kota Surabaya keadaannya memanas. Ketegangan ini berawal saat pendaratan 6.000 tentara Inggris, yang dipimpin Jenderal A.W.S. Malabi. Berita kedatangan tentara sekutu di Tanjung Perak ini, tentu mendapat reaksi keras dari para pejuang Indonesia, tak terkecuali Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin bersama ulama di daerah Tapal Kuda Jawa Timur, yakni dari Madura, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Jember dan Banyuwangi, terlibat secara aktif di dalam pertempuran 10 November. Mendengar pertempuran di Surabaya yang begitu dahsyat, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin lantas mengirim anggota pelopor dan pasukan Sabilillah Situbondo ke daerah Tanjung Perak Surabaya, kemudian bertempur hebat di Jembatan Merah. Begitu pula, pengikut Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin yang berasal dari Bondowoso, langsung menuju Tanjung Perak Surabaya, kemudian terlibat kontak senjata dengan sekutu di Jembatan Merah. Menurut penulis Samsul Ahasan bahwasannya, pasukan Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin tidak hanya terdiri dari para ulama, santri, dan masyarakat saja, melainkan di dalam barisan pengikut Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin tersebut ada para penjahat yang telah disadarkan secara spiritual bahwa berjuang melawan penjajah merupakan jihad atau perang suci yang memiliki nilai mulia di hadapan Allah. Para penjahat yang kemudian insyaf akan tanggung jawabnya pada bangsa, negara, dan agama itu digerakkan oleh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin. Di medan pertempuran, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin aktif memimpin pasukan. Dalam pertempuran di Surabaya, Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin bermarkas di rumah Kiai Haji Yasin. Rumah Kiai Haji Yasin ini memang menjadi markas para kiai yang mempunyai ilmu kanuragan tingkat tinggi. Seperti Kiai Haji Gufron, Kiai Haji Ali, Kiai Haji Maksum, Kiai Haji Mahrus Ali Kediri, dan beberapa kiai lainnya. Para kiai inilah yang memompa semangat para anggota Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah dan para pejuang lainnya. Para pejuang juga dibekali dengan doa, ijazah, dan suuk oleh para ulama. Peran Kiai Haji Abbas Jamil Buntet dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Kiai Haji Abbas Jamil Buntet merupakan murid dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan pengasuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon, juga memiliki andil yang sangat besar dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Sebelum pertempuran besar 10 November di Surabaya terjadi, dikisahkan bahwa setelah mendapat restu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Bung Tomo menggelorakan pekik takbir dan semangat perlawanan melalui pidatonya yang berkobar-kobar di radio. Mereka yang mendengar pidato dari Bung Tomo langsung bergegas mengangkat senjata untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Namun, ketika para pasukan ini sudah siap untuk melakukan perlawanan kepada sekutu, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menginstruksikan untuk menunggu salah seorang kiai yang beliau sebut sebagai macan dari Cirebon. Kiai yang dimaksud ini adalah Kiai Haji Abbas Jamil Buntet dan Kiai Haji Amin Sepuh. Kiai Haji Abbas Jamil Buntet dikenal memiliki ilmu kanuragan tingkat tinggi dan supranatural yang mumpuni. Sesampainya di Surabaya, Kiai Haji Abbas Jamil Buntet memerintahkan para laskar dan pemuda-pemuda yang akan berjuang untuk mengambil air wudhu dan meminum air yang telah diberi doa. Sementara itu, Kiai Haji Abbas Jamil Buntet dan para kiai lainnya berada di posisi yang agak tinggi,
sehingga bisa memantau jalannya pertempuran. Dengan menggunakan sandal bakyak, Kiai Haji Abbas Jamil Buntet berdiri tegak di halaman masjid sambil berdoa. Beliau menengadahkan kedua tangannya ke langit, dan keajaiban pun terjadi. Beribu-ribu talu atau penumbuk padi dari rumah-rumah warga berhamburan terbang menerkam pasukan sekutu. Suaranya tampak bergemuruh bagaikan air bah, sehingga sekutu kewalahan dan mereka pun mundur. Tidak lama kemudian pihak sekutu mengirim pesawat bomber Hercules. Akan tetapi pesawat itu tiba-tiba meledak di udara. Beberapa pesawat sekutu berturut-turut datang lagi dengan maksud menjatuhkan bom untuk menghancurkan kota Surabaya, tetapi hasilnya nihil. Pesawat tersebut lagi-lagi meledak di udara sebelum beraksi. Dengan perjuangan jihad yang penuh dengan kegigihan dan kesabaran dari para ulama, santri, dan masyarakat, akhirnya kemenangan berhasil diraih pada pertempuran bersejarah 10 November 1945 melawan pasukan sekutu di Surabaya. Untuk memperingati perjuangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari bersama para ulama lainnya, kaum santri, dan masyarakat Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan NKRI, maka setiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional dan 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Begitulah sahabat Laduni, fakta sejarah mengenai peran para ulama NU dalam merebut kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, and share. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.